Selamat siang, hari ini Rabu 5 Mei 2004, Buletin Siang kembali hadir bersama saya Krisanti Suarso. Berbagai informasi telah kami siapkan, diantaranya Kapolri mengungkapkan seorang laki-laki korban ledakan di Pasar Pagi Arengka, Pekanbaru kemarin dicurigai terlibat dalam ledakan. Dan perbincangan tentang kondisi pendidikan nasional dalam segmen Dengar akan kami hadirkan pada penggal ketiga. Kita awali laporan pertama. Kapolri Jenderal Polisi Dai Bahtiar mengungkapkan seorang korban ledakan di Pasar Pagi Arengka, Pekanbaru Selasa dini hari kemarin, Iwan, dicurigai terlibat dalam peristiwa ledakan tersebut. Saat ini Iwan dalam kondisi koma. Sebelum rapat kerja dengan Komisi 1 DPR pagi tadi, Kapolri menjelaskan polisi menemukan suatu bukti di pakaian Iwan yang identik dengan bahan peledak dalam peristiwa tersebut. Selain itu, sejumlah saksi melihat Iwan berada di sekitar lokasi kejadian sejak sebelum ledakan. Polisi masih menyelidiki ledakan yang menewaskan 2 orang ini. Sejauh ini dipastikan ledakan berasal dari bom berdaya ledak tinggi. Namun belum dapat dipastikan motif di balik ledakan ini dan apakah bom diletakkan di dalam atau di luar ruko. Sementara itu, tim Mabes Polri hari ini menyelidiki lokasi ledakan yang meruntuhkan 2 bangunan ruko dan menewaskan 2 penghuninya di Pasar Pagi Arengka, Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru, Riau. Kapolda Riau, Brigjen Dedi S. Komarudin mengatakan hingga siang ini tim Polda Riau yang dibantu Poltabes Pekanbaru dan tim Lab 4 Mabes Polri belum berhasil mengungkapkan motif ledakan ruko di Pasar Pagi Arengka tersebut. Selain melakukan penyidikan di lokasi kejadian, Polda Riau juga telah memeriksa 6 saksi diantaranya pemilik ruko. Sementara itu hingga kini lokasi kejadian masih terus dijaga ketat petugas. Ledakan Selasa dini hari kemarin merenggut nyawa Ipon dan Dewi Sriani, pembantu di rumah keluarga Along. Sementara Along bersama istrinya Juliana dan anaknya Stephen selamat dari maut. Puluhan mahasiswa di Makassar, Sulawesi Selatan yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Makassar kembali berunjuk rasa mengutuk penyerbuan aparat kepolisian ke kampus UMI Sabtu lalu. Mereka menuntut Kapolri Jenderal Polisi Dai Bahtiar dicopot dari jabatannya. Meski ada aksi unjuk rasa hari ini, situasi kota Makassar lebih kondusif. Unjuk rasa dilakukan lebih tertib, tidak lagi menutup jalan-jalan protokol. Ketua BEM UMI Syamsul mengatakan perwakilan BEM UMI akan menemui Komnas HAM di Jakarta. Mereka akan meminta perlindungan hukum bagi mahasiswa yang menjadi korban dalam insiden berdarah di kampus UMI. Sementara itu 2 mahasiswa UMI korban luka tembak hingga kini masih dirawat di Rumah Sakit Ibnu Sina. Abdullah tertembak kaki kirinya dan Polo Padang mengalami luka tembak di kepala. Hingga kini Polda Makassar telah menetapkan tersangka sebanyak 14 orang. Dan kita beralih ke Ambon. 3 aktivis RMS ditangkap jajaran Polda Maluku. 2 orang diantaranya berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Sementara itu, suasana kota Ambon makin hidup setelah para pegawai dan anak sekolah kembali menjalankan aktivitas mereka. Seorang PNS yang diduga aktivis FKM RMS ditangkap jajaran Polda Maluku 3 Mei lalu. Saat ini lelaki bernama Kris Simisa ditahan di Polda Maluku. Selain Kris Simisa, Polda Maluku juga mengejar seorang PNS yang juga diduga sebagai aktivis FKM RMS. Menurut Diselse Polda Maluku Kombes Polisi Usman, dari pemeriksaan sementara, Kris Simisa yang sehari-hari sebagai PNS di Pemprov Maluku mengaku frustasi karena kenaikan pangkatnya selalu terhambat. Karenanya tergabung dengan FKM RMS sejak 18 Desember 2001. Sementara itu 2 orang aktivis RMS lain ditangkap Selasa petang di Surabaya saat hendak ke Jakarta. Mereka adalah Mateus Talakua dan Yakobus Pesiwarisa. Keduanya telah dievakuasi ke Mabes Polri Selasa malam. Mateus adalah Ketua Forum Pemuda Ahli Buruh, organisasi sayap FKM RMS, sedangkan Yakob adalah PNS di Dignas. Sementara itu 4 dari 36 berkas tersangka kasus makar telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Maluku. Sekjen FKM RMS Moses Tuana Kota dan keluarga Alex Manduputi hari Kamis akan dibawa ke Jakarta. Wainatu, Batu Gantung, dan perbatasan Kuda Mati tetap tenang. Suasana kota semakin hidup setelah semua pegawai dan anak sekolah kembali menjalankan aktivitas mereka. Barikade yang semula dipasang warga sekitar telah dibuka. Kendaraan roda 4 kini dapat melintas di kawasan Wainitu termasuk kendaraan umum.
Dari Ambon, Hussein Abdullah melaporkan. Komisi 1 DPR hari ini memanggil Kapolri Jenderal Dai Bahtiar untuk meminta keterangan seputar situasi keamanan di Ambon, perlakuan aparat di Makassar, penahanan Abu Bakar Ba'asyir, dan bom di Riau. Sebelum rapat dengan Komisi 1 DPR, Kapolri menyatakan prihatin atas kekerasan anggota Polri terhadap mahasiswa dan masyarakat. Polri harus membayar mahal tindakan segelintir orang. 34 anggota Polri, 20 perwira, dan 14 bintara sudah diperiksa. 3 perwira akan diajukan ke sidang disiplin dan profesi. 8 bintara dan 8 anggota perintis Polwiltabes Makassar akan diajukan ke pengadilan. Menyinggung kasus Ambon, Kapolri mengakui tindakan Polri mengawal anggota RMS yang akan memperingati HUT RMS dinilai tidak cerdas di tengah daerah konflik dan sensitivitas masyarakat yang tinggi. Kapolri mempertanyakan keinginan membubarkan RMS, padahal RMS merupakan gerakan kecil kelompok masyarakat, penambahan pasukan semata untuk melakukan sweeping senjata dan bahan peledak. Dan kami akan segera kembali dengan laporan aktual lainnya setelah info lalu lintas dari kawasan Kebun Sirih berikut ini. KPU hari ini mengumumkan hasil akhir penghitungan suara pemilu 2004 untuk DPR. Total pemilih berdasarkan P4B 148.306.000. Pemilih yang terdaftar 124.449.038. Sementara suara sah 113.498.755 suara dan tidak sah 10.957.925 suara. Namun jika ditambahkan jumlah yang sah dan tidak sah, tidak sesuai dengan jumlah pemilih terdaftar. Di antara pemilih itu ada 54.188.014 yang mencoblos tanda gambar. Ada 59.310.274 pemilih yang mencoblos tanda gambar dan caleg. KPU mencatat ada 6 masalah terkait pemilih, yakni pemilih terdaftar 1 kali tetapi pindah, pemilih terdaftar 2 kali, kartu pemilih tidak dibagi karena tidak dikenal, ada warga yang belum 17 tahun terdaftar sebagai pemilih, meninggal dunia, dan tidak menerima kartu pemilih. Menurut Ketua KPU Nazaruddin Samsudin, penetapan penghitungan suara khusus untuk DPR Pusat, untuk DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota dilakukan KPUD setempat. Rencananya pukul 14 siang ini KPU Pusat akan menetapkan perolehan jumlah kursi masing-masing partai. Sebagian besar ketua umum parpol tidak hadir. Berikut kami sampaikan perolehan suara 10 besar parpol. Sri Sultan Hamengkubuwono X kecewa atas batalnya pertemuan Ketua Dewan Syuro PKB Abdurrahman Wahid dengan Presiden Megawati di Keraton Yogyakarta tadi malam. Sultan mengatakan sebagai fasilitator, ia telah mempersiapkan berbagai hal untuk menyambut pertemuan dua tokoh nasional itu. Di Gedung Jene yang akan digunakan sebagai tempat pertemuan sudah disiapkan tenda lengkap dengan pengamanan personel TNI, polisi, dan intelijen. Para abdi dalam keraton sejak kemarin siang juga sudah berjaga di Gedung Jene. Namun sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, Gus Dur membatalkan pertemuan tanpa alasan jelas. Padahal siangnya Gus Dur mengatakan akan datang, hanya menunggu kepastian Megawati. Sultan kecewa karena ide pertemuan dari pihak Gus Dur dan Megawati sendiri. Dan kami masih akan kembali dengan segmen Dengar yang akan membahas masalah pendidikan nasional setelah info lalu lintas berikut ini.
Buka hati, dengarkan suara rakyat. Kali ini kita akan membahas kondisi pendidikan nasional yang terabaikan. Dan untuk membahas masalah ini di studio telah hadir Bapak Rias Rashid dari PBK dan Ibu Indirawati Sugandi dari PPDI. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Ya, namun sebelumnya kita ikuti laporan berikut ini. Semangat Agus untuk belajar dengan tekun tidak surut. Meski siswa kelas 2 SD Negeri Sayabulu, Serang, Banten ini harus belajar di kelas yang tidak layak. Sejak dibangun tahun 82, SD Inpres ini belum pernah direnovasi. Seluruh kelas yang berjumlah 6 dan 1 ruang guru dalam kondisi rusak. Tidak hanya murid SD Sayabulu yang sekolahnya hancur, ada ribuan anak lainnya di berbagai wilayah Indonesia mengalami nasib sama. Data Departemen Pendidikan Nasional menyebutkan dari sekitar 900.000 ruang kelas di sekolah tingkat dasar, 50%-nya dalam kondisi rusak. Lebih dari 210.000 diantaranya dalam kondisi rusak berat. Sejumlah pihak mempertanyakan komitmen pemerintah. Kondisi gedung sekolah sangat kontras dengan komitmen politik di parlemen maupun di kalangan pejabat pemerintah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan alokasi anggaran pendidikan di luar gaji guru minimal 20% dari APBN maupun APBD. Namun hingga kini, ribuan generasi penerus bangsa masih harus belajar di ruang kelas yang jauh dari layak. Edwin Nazir melaporkan. Dan segera kita temui Sisilia Tiara yang akan memandu dialog dari SD Inpres Sayabulu, Serang, Banten. Tiara. Ya, Santi, kita langsung saja berbincang-bincang dengan salah seorang kepala sekolah dan beberapa orang murid yang ada di sini. Selamat siang, Ibu. Loh, ini ada Andri. Kamu kok nggak sekolah, Andri? Enggak, cuma lagi istirahat doang kok. Oh, lagi istirahat. Iya. Andri, lihat sekolahnya seperti ini, gimana rasanya belajar? Ya, perasaan mah agak ngeri sedikit ya, mengkhawatirkan bagi yang lainnya. Cuma di sini kalau terjadi hujan gitu, takutnya roboh terus menimpa teman-teman Andri juga. Suka bocor nggak sekolahnya? Sekolah ini kalau hujan bocor. Genteng itu apa, lantai kami juga becek. Terus banjir ya? Iya, Kalau kamu gimana? Ya was-was kalau lagi hujan, belajarnya jadi terganggu. Buku-buku juga jadi ketetesan air hujan gitu. Basah ya? Iya. Ya, Ibu gimana nih, Bu, lihat keadaan anak-anak seperti ini? Ibu juga ngajar, gimana perasaannya, Bu, dengan keadaan ini? Ya, memang sangat memprihatinkan sekali gitu, terutama kalau hujan gitu. Ya, memang usaha sudah ada, tapi kayaknya masih belum memungkinkan untuk sampai renovasi besar gitu ya. Harapannya apa, Bu, untuk Makanya kedepan? untuk harapan kebesar itu mudah-mudahan para bapak-bapak kita yang di atas itu peduli sekali kepada masalah pendidikan kepada masalah pendidikan gitu, ya terutama sekolah-sekolah yang rawan begini gitu, yang rawan dengan kondisi-kondisi yang ini. Seperti tetangga sebelah itu, yang SMP 2 kemarin, itu sampai roboh gitu, anak-anak sedang belajar gitu. Jangan sampailah sekolah kami begitu gitu. Jadi memang sangat mengganggu konsentrasi juga Iya gitu. Ya makanya ya harapan tuh betul-betul lah, mudah-mudahan SD kami ini, SD Sayabulu betul-betul mendapat perhatian Selamat gitu ya. siang, Pak. Bapak orang tua murid ya, Pak ya? Betul, Bu. Mau jemput mungkin anaknya? Oh, jemput anak saya di sekolah di SD Sayabulu di sini. Oh gitu, Pak. Gimana, Pak? Anaknya bersekolah di tempat seperti ini, harapan apa yang mau disampaikan sebagai orang tua murid, Pak? Yang jelas harapan orang tua murid, saya berharap sekali kepada bapak-bapak yang duduk di caleg di DPR RI Pusat, agar supaya bisa meninjau langsung ke lokasi SD di sini. Biar tahu bapak-bapak yang ada di sana, kondisi keadaan di sini sangat memprihatinkan sekali. Kalau dari pengaduan anak Bapak sendiri, mereka merasa terganggu nggak konsentrasinya belajar di tempat seperti ini, Pak? Menurut pengakuan anak-anak kami yang ada di sekolah di sini, tidak nyaman. Karena apa? Dengan kondisi sekolah di sini, bila mana hujan selalu bocor, dan lantai-lantai juga sangat becek sekali. Jadi harapan kami mudah-mudahan dari pemerintah pusat bisa ada kucuran dana untuk pembangunan sekolah SD Sayabulu, Serang, Banten di sini. Sangat dinanti itu, Pak. Sangat Baik, dinantikan sekali. Kita dengarkan tanggapan dari yang ada di studio. Iya, baik. Selamat siang, Ibu Indira dan Bapak Rias Rashid, sudah mendengar sendiri apa yang disampaikan. Silakan, program nyata apa atau agenda apa yang akan segera dicanangkan? Silakan, Pak Rias Rashid lebih dulu. Ya, saya kira keadaan ini sangat memprihatinkan ya. Kita harus segera memberi tekanan pada operasionalisasi ketentuan 20% itu.
baik APBN maupun APBD itu harus betul-betul dibuktikan, dan juga pengawasan atas alokasi itu, karena bisa juga ada alokasi anggaran tapi tidak nyampe ke tujuan gitu ya, karena dikorupsi atau diselewengkan gitu. Jadi ini saya kira sangat Jadi penting. Bapak sebagai calon wakil rakyat akan segera mengusahakan supaya kucuran itu benar-benar Ini harus gitu, Pak? diperjuangkan, bukan hanya dari APBN tapi juga dari APBD. Dan ini baru satu sektor dari kesempatan pendidikan, belum perluasan kesempatan, belum peningkatan kualitas. Jadi memang pendidikan harus diberi perhatian khusus oleh pemerintah ya. Bukan membeli pesawat terbang, bukan membeli helikopter, Tapi sebagai calon membangun wakil rakyat sekolah ini sendiri yang apa penting. upayanya, Pak? Ya, Sebagai calon wakil rakyat sendiri, upaya Bapak sendiri apa? ya itu saja hanya bisa diperjuangkan. Di DPR itu kan hanya bisa berteriak, meminta supaya itu diperhatikan. Kita tidak mempunyai kekuasaan eksekutif kan begitu. Jadi nanti di DPR akan diangkat itu besar-besaran, dan kalau bisa menggalang pendapat di kalangan DPR agar ini betul-betul menjadi prioritas pemerintah ke depan. Baik, akan diprioritaskan begitu Pak ya? Ya. Ibu Indira, bagaimana dengan Ibu Indira? Ada agenda program nyata apa yang segera akan dicanangkan? Ya, itu bukan merupakan komitmen lagi, tetapi memang harus diperjuangkan secara nyata. Dan keduanya lagi, andai kata 20% dari anggaran APBD, APBN dan APBD kurang, itu 25% minimum. Dan tadi kalau menurut Pak Rias Rashid itu harus diawasi sampai kepada pelaksanaannya. Kita harus menggalang seluruh elemen masyarakat itu mempunyai kontrol, akses kontrol kepada pembangunan dari fasilitas prasarana sekolah ini, terutama di daerah-daerah yang terpencil, karena ini adalah merupakan strategi atau yang sangat strategis pendidikan bangsa ke depan. Demikian. Jadi Ibu akan mengusahakan supaya bisa sampai 25% bahkan. Harus. Ya, baik. Kita dengarkan tanggapan dari sini, Bapak dan Ibu dan adik-adik. Tadi Andri dengar sendiri bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di studio akan mengusahakan supaya ada tambahan anggaran. Percaya nggak Andri bahwa ini bisa dilakukan? Andri ingin buktinya dulu, tapi banyak orang yang janji kadang-kadang tidak tepati Bu ya. Daripada hanya janjinya, Andri lebih baik buktinya dulu gitu. Jadi ditunggu aksi nyatanya begitu Iya, ya. iya. Gimana itu Bu? Menurut Ibu sendiri apa yang paling mendesak? Ya memang tadi itulah harapan kami yang betul-betul yang ibu-ibu atau bapak yang di atas itu segera merealisasi atau segera memberikan bantuan kepada kami gitu untuk dana pendidikan ini gitu, karena memang mendesak sekali gitu, terutama kalau hujan gitu. Kalau Bapak sebagai orang tua murid dan juga salah seorang anggota komite sekolah ya Pak ya, Ya, betul. tadi dikatakan bahwa akan mengusahakan supaya 20% bahkan 25% Ya. dari seluruh APBN untuk pendidikan. Bapak percaya atau tidak Pak? Saya percaya atau tidak, saya perlu bukti. Karena apa? Omongan dengan bukti itu lebih baik buktinya aja. Silakan. Mungkin bapak-bapak yang di sana juga ada dengar dari siswa-siswi di sini langsung ngomong. Mudah-mudahan yang ada di atas itu mendengar keluhan-keluhan kami di masyarakat di sini. Jadi apa yang harus mereka segera lakukan menurut Bapak sebagai calon anggota DPR ini Pak? Menurut pendapat saya selaku calon DPR, karena kemarin mengadakan kampanye-kampanye tepat janji sesuai harapan masyarakat Indonesia, agar supaya omongan-omongan beliau di waktu kami itu harus ditepati janjinya. Itu Berarti harapan sangat kami. dinanti untuk sangat realisasinya? dinantikan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di Kampung Saibulu, Kelurahan Serang di sini. Baik Pak, terima kasih Bapak dan Ibu. Sama-sama. Andri, Rifka, terima kasih banyak dan buka hati dengarkan suara rakyat. Kita kembali ke Krisanti, silakan Santi. Terima kasih Tiara. Baik, saya rangkum sedikit apa tadi cita-cita atau keinginan Bapak dan Ibu di sini dari Pak Rias adalah kucuran dana, prioritas kucuran dana dari APBN dan APBD ya Pak ya. Dan Ibu sendiri akan mengupayakan maksimal minimal 25%. Semoga harapan seluruh pendidikan Indonesia segera terlaksana dan semakin lebih baik ya Bapak dan Ibu apabila terpilih. Insya Allah. Baik, terima kasih. Dan kami masih akan kembali setelah info lalu lintas dari kawasan Sudirman berikut ini. Hari ini Polda Metro Jaya menertibkan pelanggaran sabuk pengaman. Penertiban ini mendapat tanggapan positif. Hari ini Polda Metro Jaya mewajibkan penggunaan sabuk pengaman bagi para pengendara dan penumpang di depan kendaraan roda 4. Hal ini bertujuan untuk menjaga keselamatan dan mengurangi cedera akibat kecelakaan. Bagi para pelanggar akan dikenakan sanksi berupa denda uang Rp1 juta dan hukuman penjara 1 bulan.
Dalam pelaksanaannya, peraturan ini memiliki sejumlah perkecualian, terutama bagi kendaraan yang diproduksi pada waktu itu belum dilengkapi dengan fasilitas sabuk pengaman, baik bagi kendaraan umum maupun pribadi. Untuk itu, polisi memberikan tenggang waktu hingga November 2005 bagi kendaraan tersebut untuk melengkapinya. Pagi ini, penertiban dilakukan pada sejumlah titik, yaitu di Bundaran HI, di Plaza di depan Pintu Senayan, dan di sejumlah jalan protokol lainnya. Atas pelaksanaan peraturan ini mendapat tanggapan positif sejumlah warga ibu kota. Dari Bundaran HI, Niwayan Suryatini dan Yaskur melaporkan. Usai sudah jumpa kita hari ini, selamat siang dan sampai jumpa.